kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di Pilih Kartu. Dan kali ini topiknya adalah apakah mereka merindukan kalian? Ya. Ingat ini hanyalah general reading, tidak dibuat untuk satu orang. Kalau kalian mau personal reading, kalian bisa cek di description box bagaimana caranya selama dibuka, oke? Dan ini hanyalah konten ya. Harapannya sih menghibur. Kalau memang ini menghibur ya, anggaplah ini konten hiburan saja. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Tidak harus resonate atau cocok dengan semua yang menonton, oke? Baik, di sini ada 3 pilihan. Yang perlu kalian lakukan adalah fokus pada pertanyaannya, kemudian ditujukan ke siapa. Kalian bayangkan orangnya. Siapa yang ingin kalian tanyakan di sini? Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian. Apakah grup 1, grup 2, grup 3? 1, 2, 3. Kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Oke, kita langsung saja menuju ke grup pilihan kalian. Oke, grup 1 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Capricorn, energi Taurus, lalu ada energi Virgo. Jadi earth sign-nya cukup tinggi di sini ya, cukup dominan ya. Kemudian ada Libra, Aries, ada Leo, ada Scorpio, Aquarius juga ada di sini. Ya, oke, ada Cancer juga di sini aku lihat ya. Itu energi yang aku lihat di sini ya. Grup 1, ingat ini bisa saja vice versa ya. Bisa saja yang aku baca adalah energi mereka yang kalian tanyakan. Bisa juga ini energi kalian. Ya, mungkin ada yang mendapatkan energi mereka yang terbaca di sini, tapi mungkin juga dari yang menonton ada energi mereka yang terbaca di sini ya. Jadi ya itulah general reading ya, bisa vice versa seperti itu. Yang nonton juga tidak hanya satu orang, oke? Kalau aku lihat di sini grup 1, mereka merindukan kalian itu kuat sekali di sini ya. Kalau aku lihat sih bisa jadi kalian juga saling merindukan gitu ya, karena kalian bertanya di sini bisa saja kan kalian juga punya rasa rindu gitu ya. Tapi yang kalau kembali ke pertanyaannya, apakah mereka merindukan kalian? Ya, mereka merindukan kalian. Kalau aku lihat di sini, orang yang ada di sini sebenarnya sudah ada niatan serius gitu ya. Entah sebelumnya sempat disampaikan atau tidak, tapi aku melihat di sini ya, ini adalah energi orang yang sebenarnya jika mereka mendapatkan kesempatan, mereka ingin serius terhadap hubungan ini untuk menikah, untuk berkomitmen. Itu yang kulihat di sini. Jadi bukan sekedar suka aja, cinta aja, ya desire aja bukan sih. Sorry. Bukan sekedar desire kalau aku lihat di sini. Tetapi memang di dalam lubuk hatinya itu ada keseriusan, ada rasa sayang. Itu yang kulihat di sini ya. Seperti orang yang sayang, seperti seseorang yang sayang atau mencintai orang lain, kemudian dia atau mereka ingin serius sama orang itu gitu. Jadi pikirannya sebenarnya serius jauh ke depan sih gitu ya. Cuman entah mereka sudah menyampaikan atau belum, tapi ini dari sudut pandang aku. Lagi pula ini juga general reading ya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah menyampaikan, sebagian tidak atau hanya tertahan di dalam hati. Ya, tentu tiap orang bisa berbeda karena ini adalah general reading ya, ingat itu. Kemudian di sini aku melihat mereka punya perasaan yang besar sama kalian ya. Maksudnya mereka tuh suka banget sama kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Orang yang ada di sini punya ketertarikan dan rasa sayang yang cukup besar. Bahkan mereka sendiri merasa terkadang tidak berdaya dengan perasaan itu. Ya, karena di sini aku melihatnya
kalian itu sedang tidak bersama, jelas ya. Jadi mereka mau move on itu rasanya berat, tapi mau mengungkapkan atau maju itu sepertinya ada yang menahan gitu ya. Ya apapun faktornya gitu ya, yang menjadi penahan mereka untuk melangkah dan mengungkapkan keinginan hatinya. Maklumlah, namanya juga manusia, antara apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan itu bisa berbeda. Antara apa yang diinginkan hatinya dengan langkahnya itu bisa berbeda. Itulah sebagian realita dari manusia, oke? Nah, di sini aku melihatnya sudah jelas ya. Walaupun mereka tidak mengungkapkan. Ya ini dari pembacaan aku aja ya, tentu tidak harus resonate dengan kalian gitu. Walaupun mereka tidak mengungkapkan, tapi ketertarikan itu besar di sini ya, gitu. Aku sih melihat kayak ada rasa, bukan melihat tapi merasakan di sini ya, energi, ya melihat dan merasakan lah ya, energi orang yang udah suka banget dan ingin gitu loh untuk menjadikan orang yang ada di sini itu sebagai pasangan untuk selamanya. Jadi rasa itu besar sekali yang aku rasakan di sini gitu loh. Ya, merasa bahwa orang ini sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian di sini aku melihat mereka, kalau kalian sedang tidak bersama, yang aku lihat di sini ada keinginan untuk kembali, ada keinginan untuk rekonsiliasi. Tapi balik lagi, apapun faktor yang menjadi penghalang kalian, ya mungkin itulah alasan mereka menahan langkahnya gitu. Ya, karena di sini kayak bertolak belakang gitu loh. Ya, di satu sisi ingin rekonsiliasi, ingin bertemu lagi, tapi di sisi lain seperti ada yang menahan. Macam-macam ya, mungkin situasi kalian tidak mendukung itu juga bisa gitu ya. Tidak mendukung untuk kalian bersama, tantangannya cukup besar itu juga bisa gitu ya. Kemudian di sini aku melihatnya mereka sebenarnya ada usaha untuk move on, ingin move on. Mungkin merasa hubungan ini sulit walaupun mereka itu punya keinginan yang besar, harapan yang besar terhadap hubungan ini. Tapi mereka menyadari realitanya berat untuk diperjuangkan. Sehingga mereka juga ingin move on, berusaha move on, tetapi masih dalam proses dan rasanya berat gitu loh. Jadi ini masih awal-awal move on sih ya. Biasanya proses awal move on itu kayak gitu. Inginnya hati move on, entah ya inginnya hati atau inginnya pikiran gitu ya. Pokoknya keinginan move on itu ada tapi masih terasa berat gitu. Masih masih sulit gitu ya karena mungkin ya mereka kan harus berlatih gitu, tidak langsung orang move on itu kan nggak langsung, besok gue mau move on lalu berhasil, kan tidak seperti itu. Apalagi kalau punya perasaan yang besar, pasti butuh proses, untuk meyakinkan diri untuk terus berusaha agar berhasil move on itu butuh proses gitu ya. Kemudian di sini aku melihat, mereka itu berusaha untuk mundur dan setiap langkah mundur mereka itu memberikan luka di hati mereka. Itu yang aku rasakan di sini. Mereka harus melawan hatinya, melawan perasaannya, ya yang makin kuat dan butuh energi besar gitu loh untuk membunuh perasaan ini. Sebenarnya nggak harus dibunuh ya, jangan dibunuh, bukan begitu treatment untuk move on gitu ya. Maksudnya bukan begitu cara untuk move on. Makin berusaha dibunuh, makin berusaha ditenggelamkan, makin berusaha denial itu bisa jadi nggak berhasil ya, itu bukan cara yang tepat. Cara yang tepat adalah, mmm berdamai dengan realita yang ada, dan berdamai itu bukanlah denial. Denial itu tidak berdamai, itu usaha membohongi diri. Semakin kita membohongi diri, itu nggak berhasil, itu bukan cara yang tepat. Jelas, karena kita juga nggak bisa membohongi diri kita, dan yang ada kita hanya berkonflik sama diri sendiri gitu. Daripada berusaha berdamai lalu sedikit demi sedikit untuk healing atau sembuh lah ya gitu ya. Nah di sini aku melihatnya ada lah ya perdebatan itu dalam diri mereka.
pergulatan itu dalam diri mereka untuk menyingkirkan segala harapannya terhadap hubungan ini atau terhadap kalian, menyingkirkan rindunya gitu ya. Dan itu buat mereka berat gitu ya, dan mereka yang ada terluka di sini, sakit gitu. Itu yang kulihat di sini. Ini juga bisa saja gambaran hubungan kalian sebelumnya. Kalau kalian sebelumnya tidak ada konflik yang sampai membuat luka yang membekas ya, ini bisa saja luka dari usaha untuk move on, luka karena merasa harus melupakan, luka karena kalian terpisah, luka karena harapan untuk bersama itu tinggi namun kurang percaya diri gitu loh. Jadi luka yang seperti itu, sumber lukanya dari itu semua gitu. Tapi kalau kalian sebelumnya pernah terlibat konflik yang menyakitkan hati, nah ini bisa saja ada kombinasi dengan luka itu gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi kalau memang mau move on tentu ya pertama kita harus berdamai dulu. Berdamai itu artinya bukan mengelak tetapi mengakui. Ini seperti kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Dan itu tidak ada masalah. Kalian bisa baca atau tanya pada psikolog ya. Baca tulisan psikolog juga boleh. Berkomunikasi dengan diri sendiri ya. Itu bukan hal yang gila gitu ya. Jadi kalau ada orang sedang berkomunikasi dengan dirinya, ngobrol dengan dirinya, itu bukan orang gila ya. Mereka bisa jadi berusaha memahami dirinya, mungkin ya macam-macam lah komunikasi orang dengan diri mereka kan macam-macam topiknya. Misalkan mereka ingin menanyakan, sebenarnya gue tuh inginnya apa sih gitu loh. Kenapa kok gue tidak memilih jalan itu gitu. Ditanyakan kepada dirinya dan coba dicari jawaban di dalam dirinya gitu loh. Mempertanyakan ke diri sendiri dan coba mencari jawaban ke dalam diri sendiri gitu. Mungkin dengan itu mereka bisa lebih memahami dirinya. Nggak hanya fokus pada dunia luar dan orang lain, tapi mereka berusaha memahami dirinya secara mendalam. Gitu ya. Jadi bukan orang gila, biasa-biasa saja. Banyak orang, menurut aku, banyak kok orang yang merasa waras tapi sebenarnya mentalnya itu terganggu gitu loh. Ya. Kayak orang yang cenderung melakukan kekerasan gitu ya, manipulatif, mungkin mereka merasanya waras, padahal coba dicek gitu ya, bisa jadi mereka punya gangguan jiwa gitu kan, bisa jadi loh ya makanya. Karena kalau merasa sehat mental dan jiwanya kan tidak harus manipulatif ya, tidak harus nggak manipulatif lah, orang waras itu bukan orang yang manipulatif kan. Nggak tahu sih, coba tanya sama psikolog ya, tapi kalau menurut aku, tapi orang yang suka melakukan kekerasan itu bisa jadi mentalnya juga terganggu sih sebenarnya, karena, ada yang nggak beres lah dalam mentalnya. Mungkin mereka merasanya waras, tapi bisa saja mereka tidak sewaras itu, jadi perlu cek ke psikolog gitu ya. Kalau memang sehat mental ya ngapain juga harus hobi melakukan kekerasan, impulsif gitu kan, seperti itu. Apalagi disertai sifat manipulatif gitu ya, oke. Kembali ke sini. Nah, yang aku lihat, besar gitu ya usaha mereka untuk menarik diri mereka dari pengaruh kalian. Pengaruh kalian itu maksudnya mereka kan rindu sama kalian. Jadi sebesar itu sih sepertinya rasa rindu mereka terhadap kalian. Dan mereka harus mengerahkan tenaga sekuat itu untuk menarik mereka agar tidak terus galau gitu loh ya, dalam tanda kutip ya, mmm, apa ya, berusaha untuk apa ya, menarik diri mereka dari pengaruh kalian itu terhadap rasa rindu, galau tentang kalian gitulah intinya, oke? Oh ya, soal move on ya, pertama ya jelas, apa namanya tadi, menyadari gitu ya, let it be gitu ya, kita akui aja gitu. Oke, misalkan, oke, saya memang masih sayang sama dia, oke saya rindu sama dia. Tapi balik lagi ya, maksudnya pilihan tiap orang, mau lanjut atau tidak kan pilihan tiap orang dan mereka punya alasannya masing-masing. Misalkan mau move on artinya tidak mau lanjut kan, cuman masih ada rasa sayang. Maka caranya, iya saya memang masih sayang, iya saya memang rindu, iya saya memang inginnya sama dia, tetapi dari beberapa pertimbangan
saya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Pertama, orang tersebut mengakui. Kedua, ya dia mengakui perasaannya dan dia juga mengakui dan melihat realita antar mereka lah ya gitu. Kemudian, ya sudah, saya mau move on, saya akan berusaha untuk itu gitu. Jadi bukan membohongi terus dan berkonflik terus sama diri sendiri, bukan seperti itu, oke? Kemudian setiap teringat rindu atau ya biasalah mengingat kembali ada keinginan rekonsiliasi, kalau memang niatnya untuk move on, maka ya udah biarkan saja. Jika perasaan dan pikiran itu muncul, itu manusiawi, tapi setelah itu harus ingat apa yang harus dilakukan, yaitu fokus kembali pada kegiatan, fokus kembali pada pekerjaan. Bagus kalau punya kegiatan, bagus kalau punya pekerjaan atau kegiatan apapun yang bikin fun, apakah itu nonton, baca, terserah lah ya. Kayak gitu ya, alihkan pada kegiatan yang menyenangkan atau pekerjaan yang menghasilkan gitu ya. Jadi itu usaha untuk, mengalihkan. Mengalihkan bukan berarti, denial ya, maksudnya denial itu kan dia ngomong sama dirinya sendiri, "Enggak, gue udah nggak suka sama dia," gitu, padahal masih suka, itu denial. Tapi dia mengakui, dia membiarkan kalau memang rasa itu ada, pikiran itu ada, tapi dia usaha dengan aksi untuk mengalihkan ke kegiatan lain. Nah, itu beda lagi. Menurut aku sih, itu cara baik untuk move on gitu. Itu kalau memang masih sayang, mmm, tapi memang ingin move on gitu ya, memang keputusannya ingin move on, bukan ingin rekonsiliasi gitu lah ya, atau kembali seperti dulu gitu, seperti itu. Jadi kuncinya adalah let it be ya, ya udah akui saja, biarkanlah memang itu realitanya gitu ya. Kemudian dengan proses sedikit demi sedikit, let it go gitu ya, biarkan itu berlalu gitu ya. Sebenarnya keinginan untuk memiliki menurut aku lebih ke desire ya, obsesi gitu ya. Tetapi kalau cinta itu ya udah cinta aja sih sebenarnya, sayang itu ya sayang aja gitu. Tapi keinginan untuk memiliki, harus memiliki, itu sebenarnya kan bagian dari kalau harus banget itu obsesi, udahan ke arah yang obsesi. Tapi kalau cuman ingin aja, ya itu desire sih menurut aku. Jadi, mmm, itu dari sudut pandang aku. Cuman sebagian orang di luar sana kan, bisa berbeda gitu ya, menyatukan antara desire dengan cinta. Terkesan bahwa cinta itu memang harus memiliki gitu. Padahal kan cinta di sini kan sangat universal gitu loh. Bukan terkadang sih, seharusnya dengan cinta itu ya kita hanya berharap yang terbaik aja buat dia gitu. Tanpa harus bersama gitu, misalkan kayak gitu. Cuman kalau nggak ada masalah apa-apa dan masih bisa bersama ya silakan bersama gitu kan. Kayak gitu deh. Jadi beda ya antara cinta dengan keinginan untuk memiliki itu sebenarnya beda sih gitu ya. Keinginan untuk memiliki itu perasaan lain, yaitu desire ya, atau bisa juga mengarah ke obsesi gitu, kayak gitu. Cinta ya sendiri gitu ya, oke? Baik, lanjut ke sini, sebenarnya sih ini sudah menjawab ya, bahwa mereka masih merindukan kalian, itu aja sih sebenarnya. Nah, di sini aku melihatnya mereka, sedang bekerja keras gitu ya. Menikmati pekerjaannya ya termasuk usaha untuk melupakan itu sih. Jadi ya mungkin mereka sudah menjalankan usaha itu, yaitu dengan fokus bekerja gitu. Tapi ya balik lagi, mereka bawaannya nggak tenang gitu loh. Mungkin ya desire, keinginan untuk bersama kalian itu sebenarnya masih besar gitu. Ingin sih sebenarnya membina rumah tangga, membangun rumah tangga bersama kalian itu ingin sekali gitu. Mereka punya banyak keinginan nih sama kalian, ya. Pengen berumah tangga, ingin apa, senang dan bahagia. Senang dan bahagia sama aja ya. Susah senang bersama gitu ya. Maksudnya membangun banyak hal bersama lah ya. Maksudnya bukan sekedar rumah saja, tapi segala impian kalian bersama itu ingin diwujudkan gitu, dibangun bersama-sama. Kayaknya so sweet gitu loh. Mungkin menurut pikiran mereka ya, gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Ya, rasa ini membunuhku itu kira-kira ya kalimat yang bisa disampaikan di sini, perasaan yang bisa disampaikan di sini. Oke,
ingin berkomunikasi, mungkin mereka juga diam-diam melihat kalian bisa jadi dari sosial media, bisa jadi ya. Ada keinginan untuk berkomunikasi. Hanya saja kalau aku bilang di sini melihat sosial media bukan berarti intens dilihat terus, bukan ya, bukan seperti itu juga gitu. Tapi ya sesekali memang tergoda dan ya udah melihat gitu ya. Kemudian di sini aku melihat ya besar sekali, tadi aku udah bilang, usaha untuk menarik mundur diri mereka dari perasaan ini. Ya, mereka melakukan kontemplasi apa yang harus saya lakukan. Perasaan ini sungguh nyata gitu ya. Entah saya harus bagaimana, saya merasa tidak berdaya gitu. Dilema banget. Apa sih sebenarnya yang menghalangi kalian ya? Kalian bukan sepertinya, kalian pasti lebih tahu. Apakah ya seperti yang aku bilang tadi, mmm, mungkin sulit ya untuk kalian bersama, mungkin bisa jadi karena background kalian atau posisi kalian juga tidak berdekatan, itu juga bisa gitu ya. Akhirnya komunikasi di antara kalian juga sulit gitu ya. Ya kembali lagi sih, kalau jodoh nggak kemana, tapi kalau bukan jodoh ya mau digimanakan lagi, mau gimana lagi gitu ya. Ya harus diikhlaskan gitu ya. Dilema banget mereka. Ya mungkin sebagian bisa saja mungkin ada pilihan lain, itu juga bisa gitu. Jadi merasa berat juga di sini ya. Sebenarnya ingin sih memanifestasikan grup 1 di sini gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Apa yang akan dilakukan ke depannya ya bisa jadi gini, aku tidak bisa memberikan waktunya karena tiap orang itu bisa berbeda gitu ya, apalagi ini general reading. Cuman aku merasakan di sini energinya agak lama gitu ya. Karena dari awal sendiri mereka udah begitu gitu ya, usaha untuk move on gitu ya. Jadi kalau dari awal mentalnya seperti itu, pertama bisa jadi banyak alasan gitu loh mereka sampai memutuskan seperti itu. Artinya mungkin ya, kalaupun kembali bersama mendekati gitu ya, kalaupun suatu saat mendekati lagi gitu ya, itu kayaknya prosesnya lama gitu loh. Seperti itu sih. Bisa jadi prosesnya lumayan lama gitu. Tentu tiap orang bisa berbeda. Itu yang aku bisa sampaikan di sini. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik dan kita bisa bertemu lagi. Semoga aku terus bersemangat membuat video dan kita bisa bertemu lagi di video lainnya. Oke, bye grup 1, good luck ya. Oke, grup 2 ini adalah hasil pembacaan untuk kalian ya. Di sini aku melihat ada energi Cancer, Aries, Virgo, kemudian ada Gemini, Aquarius, ada Libra, aku melihat ada Pisces juga ya. Cuman energi yang paling kuat adalah energi yang aku sebutkan di awal-awal, oke? Baik, grup 2 ya. Ini yang aku lihat adalah seperti lanjutan grup 1 gitu loh. Cuman grup 1 ini kan masih bercabang. Nah, di grup 2 ini aku melihatnya mereka sudah tahu mereka mau memilih yang mana, mau berjalan kemana. Itu yang aku lihat di sini untuk grup 2 ya. Jadi kembali ke pertanyaannya dulu, apakah mereka merindukan kalian? Iya, mereka merindukan kalian. Gitu ya. Nah, di sini aku melihat energi akhir dari sebuah perjalanan. Akhir dari sebuah perjalanan itu maksudnya gini, kalau mereka tadinya berproses ingin ingin mengetahui gitu loh, mana langkah yang terbaik, siapa yang harus dipilih atau harus menentukan memilih jalan yang mana, sorry ya. Kalau sebelumnya mereka galau ya, di sini aku melihat itu sudah berakhir gitu. Atau itu menuju ke akhir. Perjalanan itu sudah selesai. Mereka sudah tahu mereka akan memilih jalan yang mana.
Di sini aku melihatnya kuat sekali energi third party situation. Jadi memang ada opsi, ada pilihan lain gitu ya. Jadi ini ada kaitannya sama grup 1. Aku melihatnya di sini dulunya perjalanannya bisa jadi mirip dengan grup 1. Kemudian grup 1 tadi di akhir aku masih melihat 2 cabang gitu ya. Nah, di grup 2 ini lanjutan di salah satu cabang gitu. Salah satu cabang. Nah, ini yang aku bilang akhir dari sebuah perjalanan. Jadi perjalanan sebelumnya adalah tentang kegalauan mereka terpisah dari grup 2. Dan itu bisa dilihat di grup 1. Ya, jadi ini adalah akhir perjalanan, akhir cerita dari kisah yang mungkin terbaca di grup 1 ya. Jadi makanya aku bilang bisa jadi grup 2 ini lanjutannya gitu. Nah, itu akhir perjalanannya di sini yang aku lihat ya. Jadi mungkin sebelumnya itu ceritanya seperti grup 1, kalian bisa lihat yang grup 1. Di sini aku melihat ada akhirnya gitu. Tidak terus gamang galau gitu, tapi ada akhirnya. Akhir dari perjalanan yang gamang gitu. Akhir dari kegamangan atau kegalauan ya. Itu yang kulihat di sini. Kemudian ya jadi pertanyaannya apakah mereka merindukan? Ya, mereka merindukan kalian. Oke, itu udah jelas. Mereka passionate banget sama kalian dan mereka lebih jelas, lebih tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini atau dalam waktu dekat gitulah ya. Kita langsung ke ke pembacaan selanjutnya, yaitu kira-kira apa sih rencana mereka gitu ya. Karena kan kalau rindu sudah terjawab ya, mereka rindu gitu loh ya. Maksudnya rencana ke depannya dari mereka yang terbaca di sini. Ingat ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja energi yang aku baca adalah energi kalian, bisa juga orang yang kalian tanyakan bisa sebagian sesuai energi mereka yang aku bacakan, bisa juga sebagian adalah energi kalian yang menonton yang aku bacakan ya. Semua orang bisa jadi nggak sama gitu loh, karena ini juga general reading ya. Nah, di sini aku melihat kalau mereka punya pilihan lain sebelumnya dan kalian terpisah gitu ya, kalian nggak bersama, mungkin saat bersama atau bertemu kalian atau kenal kalian bisa jadi mereka sudah punya yang lain, bisa jadi gitu ya. Kemudian kalian terpisah dong ya, dan ya energi saat ini atau energi dalam waktu dekat yang kulihat sepertinya mereka sadar gitu bahwa yang mereka inginkan adalah kalian dan mereka sedang mencari jalan menuju ke arah kalian gitu. Ya, mereka ingin melepaskan segala kegalauan, kegamangan yang mereka rasakan selama ini. Mungkin mereka merasa berjalan di arah yang salah, sementara hati mereka itu tertujunya sama kalian, mereka sulit melupakan kalian, jadi mereka ingin kembali ke rumah. Rumah di sini bisa jadi maksudnya adalah grup 2 gitu ya. Jadi mereka sedang ingin menuju ke jalan pulang lah, jalan pulangnya ke arah kalian ya, grup 2 di sini yang aku lihat gitu ya. Jadi itu sih ya, ingin pulang ke rumah, kembali ke jalan pulang mereka. Mereka pikir mereka sudah menuju ke rumah, ternyata mereka rasa tidak sih. Mereka merasanya ya mungkin bukan di situ rumahnya, tapi di tempat lain. Loh, gimana sih? Lupa sama rumah sendiri ya. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi sedang mencari jalan untuk pulang ke rumah. Mencari jalan di sini mungkin nggak cepat ya prosesnya. Maksudnya mereka mungkin harus mencari tahu dulu, melihat peta dulu gitu ya. Mencari cara lah ya. Bagaimana bisa kembali sama kalian gitu. Oke. Di sini mereka
Ya, di sini bisa jadi prosesnya sudah berlangsung lama ya kalau aku lihat. Ya. Tapi di grup 2 ini energi yang sudah sangat yakin gitu, bahwa kalau mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bertemu kalian, berkomunikasi sama kalian, mereka ingin mengambil kesempatan itu dan mereka ingin, ingin serius gitu loh, ya. Ingin mendekat lagi tuh udah jelas, tadi kan aku udah bilang ya. Ingin membuat keputusan. Mereka ingin memilih kalian gitu dan ingin bersama untuk selamanya, ingin memperjuangkan hubungan kalian. Pokoknya di sini ada energi keseriusan gitu loh. Keseriusan dulu untuk membangun hubungan. Kemudian mungkin ya kalau ada kesempatan dan berjodoh ya bisa ke tahap selanjutnya. Tapi um, ada rasa yang besar dan rasa ini bukan sekedar datang terus mengobati rindu gitu, enggak sih, kalau aku lihat lebih ke keseriusan yang cukup jelas di sini. Inginnya tuh hubungan jangka panjang gitu. Tapi balik lagi ini tergantung kesempatan yang ada ya. Kalau mereka diberi kesempatan, kalau ada kesempatan itu, aku sih melihatnya mereka ingin menggunakan itu gitu. Menuju ke jalan pernikahan itu juga bisa gitu ya. Mungkin selama ini mereka sudah berusaha membangun apa yang ada, tapi apa ya? Entah mereka nggak merasa bahagia dengan apa yang sudah mereka bangun gitu. Misal ya contoh, mereka punya pilihan lain, mereka sudah berusaha membangun hubungan dengan orang tersebut misalkan ya. Membangun di sini sebenarnya ya serius gitu loh, mereka ingin serius membangun sesuatu dengan orang itu. Entah, yang aku lihat itu seperti mereka membangun rumah tapi mereka nggak bahagia dengan hasil akhirnya gitu. Mereka seperti nggak bahagia dengan rumah itu gitu. Ada ketidakpuasan di situ. Padahal kalau kalau dilihat, ya mereka serius juga dalam membangun rumah itu. Rumah itu ya bagus juga gitu loh, karena memang serius gitu. Cuman entah kenapa itu seperti bukan rumah yang diinginkan. Itu gambaran yang aku lihat di sini. Gitu ya, ini kuat sekali third party situationnya ya. Iya, itu sih kalau aku lihat ya. Jadi ya jelas mereka sedih banget dan mereka ingin menyudahi rasa sedih itu. Gitu ya. Cinta itu masih nyata, jelas ada di situ. Ikatannya itu cukup kuat dan ya mereka merasakan ikatan yang kuat gitu loh, sulit melupakan, masih berharap. Selama itu sepanjang itu ternyata harapan itu masih ada di dalam hati gitu. Mereka sih ingin sekali bisa berani membuat keputusan bersama kalian. Itu yang kulihat di sini ya untuk grup 2. Aku pikir sudah cukup, itu saja yang ingin aku sampaikan. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik ya, jadi sesuai dengan pilihan kalian yang ada di gambar sini gitu ya. Ini adalah orang yang ingin kembali ke rumahnya. Orang yang ingin pulang ke rumah gitu ya. Oke, grup 2, semoga aku semangat untuk bikin video dan kita bisa bertemu lagi di video lainnya ya. Good luck untuk kalian. Bye grup 2. Halo grup 3, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius. Ada Libra. Ada Aries. Pisces juga ada. Ya, itu yang aku di sini, tapi yang aku sebutkan di awal-awal itu yang energinya lebih kuat gitu ya. Jadi
Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius itu yang aku lihat cukup kuat di sini. Kemudian Libra ya. Oke, grup 3 ya. Grup 3 kira-kira kalau kembali ke pertanyaannya, apakah mereka merindukan kalian ya grup 3? Oh ya, sebelumnya aku harus sebutkan dulu, aku harus jelaskan bahwa ini energinya bisa vice versa. Bisa saja ini energi kalian yang terbaca, bisa juga energi orang yang kalian tanyakan di sini yang terbaca. Karena yang menonton ini tidak hanya satu orang, tentu tiap yang menonton ini bisa beda pengalamannya gitu ya. Ada yang terbaca adalah energi mereka, ada yang energi orang yang mereka tanyakan gitu ya. Bisa vice versa, oke? Baik ya, grup 3. Ya, kalau kembali ke pertanyaannya, apakah mereka merindukan kalian? Gini grup 3. Kalau aku lihat di sini, jika mereka di sini adalah orang yang terluka, yang akhirnya memutuskan pergi, aku melihatnya awalnya ada rindu itu, tidak langsung hilang gitu, tidak juga gitu ya. Masih ada rindu itu. Terkadang rindu itu muncul gitu ya. Tetapi jika mereka yang ditanyakan di sini adalah orang yang memutuskan pergi karena terluka, aku melihatnya proses mereka berhasil untuk move on. Ya, di sini aku melihatnya mereka berhasil berproses untuk fokus pada hidup mereka, membangun hidup mereka, terutama dalam pencapaian karir atau keuangan gitu ya. Mereka berusaha menstabilkan hidup mereka dalam hal finansial. Jadi di sini yang kulihat, jika mereka adalah orang yang terluka dan memutuskan untuk pergi dari hubungan yang pernah ada, energi yang kulihat di sini mereka sedang menikmati hidup mereka sih, ya mohon maaf gitu ya. Mereka sedang menikmati proses mereka gitu loh. Mereka di sini orang yang cukup realistis gitu ya, untuk fokus pada hidupnya, membangun dirinya gitu ya, membangun impiannya, merealisasikan cita-citanya gitu. Mereka cukup realistis. Jadi mereka tidak ingin terbelenggu, terpuruk pada rasa sedih, itu tidak. Dan sepertinya kalau mereka adalah orang yang aku sebutkan tadi gitu ya, yang memutuskan pergi karena terluka gitu ya. Yang aku lihat di sini, ini adalah energi orang yang kalau mereka sudah memutuskan pergi, kalau mereka sudah merasa kecewa gitu ya dengan apa yang pernah ada, mereka serius untuk move on dan bahagia sendiri atau menciptakan kebahagiaan mereka sendiri. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi ketika orang ini sudah pergi, pada akhirnya mereka bisa bahagia juga dengan diri mereka sendiri gitu loh. Mungkin sebelumnya mereka kan kecewa, jadi nggak bahagia gitu kan dengan sebelumnya, dengan hubungan yang sebelumnya pernah ada gitu. Mereka nggak bahagia di situ. Kalau mereka bahagia, mereka tidak mungkin memutuskan pergi ya. Apalagi di sini ada energi kesedihan gitu ya. Tapi mereka orang yang realistis ya. Mereka bisa kalau dengan mental-mental seperti ini, aku melihatnya mereka bisa bahagia dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi ini energi kebahagiaan sebenarnya yang aku lihat di sini, tetapi memang di sini ada rasa sedih, lebih ke rasa terluka sih kalau aku lihat di sini. Terluka, kecewa, sedihnya karena itu. Bukan sedih, oh hubungan ini sudah berakhir seperti grup sebelumnya. Aku melihatnya sih bukan ya, tapi mereka justru ingin mengubah kesedihan itu menjadi kebahagiaan, yaitu mereka ingin fokus pada kebahagiaan mereka sendiri gitu. Kayak gitu sih. Kalau ini aku melihatnya lebih karena sedih dikecewakan oleh pihak lain, itu yang kulihat ya. Mereka ingin membuang itu dan sepertinya kedepannya berhasil ya, atau sekarang juga sudah berhasil gitu. Mereka terus berproses untuk hidup mereka gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Jadi, apakah mereka merindukan grup 3? Aku tidak, maaf banget kalau mereka orang yang terluka dan memutuskan pergi, aku tidak melihat energi kerinduan dominan di sini gitu. Entah kalau di dalam lubuk mereka yang paling dalam, tapi mereka seperti sudah bahagia dengan hidupnya. Jadi, mohon maaf kalau dari sudut pandang aku,
Tidak gitu. Justru mereka menikmati hidup mereka, waktu mereka gitu ya. Jadi pikiran mereka itu lebih ke uang, pencapaian, finansial gitu, karir, pekerjaan gitu, di luar cinta sih. Mereka orang yang kayak gitu ya, jadi mentalnya atau pikirannya seperti itu gitu. Jadi kalau mereka sendiri sedang bahagia atau fokus sama hidupnya, mmm, akhirnya rasa rindu itu nggak kelihatan di sini gitu. Mungkin lama-lama juga pudar dan bukan terkubur ya, pudar bisa jadi gitu. Kalau terkubur itu kan ada di dalam hanya dikubur aja, tapi pudar gitu. Atau ya gitulah intinya. Atau kalau terkubur terus, kalaupun terkubur ya lama-lama ya itu juga akan menyatu dengan tanah dan apa ya, hilang gitu aja sih. Tapi energi kan tidak bisa dimusnahkan ya, energi itu ini kita lagi membicarakan hukum kekekalan energi gitu ya. Energinya sih sorry ini bukan ngomongin energi cinta atau energi rindu ya, tapi energi yang lain gitu ya. Kalau membicarakan, makhluk hidup yang mati terus dikubur di tanah, menyatu dengan tanah, energinya sih ya memang sih itu menyatu sama tanah gitu ya. Jadi energi tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, hanya bisa berubah bentuk gitu loh ya. Jadi itu hukum kekekalan energi. Ya bener sih, ya maksudnya energinya sih ya tetap ada gitu ya, cuman sudah berubah bentuk aja menjadi zat hara, menyatu dengan tanah gitu ya. Itu kalau membicarakan energi yang lain ya, maksudnya energi yang lain itu, ya tadi makhluk hidup yang mati terus dikubur gitu ya. Kalau kita membahas energi di sini, ya mungkin berubah bentuk gitu ya, benar berubah bentuk. Dulu ada rasa suka, kemudian berubah bentuk jadi kekecewaan, berubah bentuk lagi menjadi energi yang lain yaitu energi fokus untuk mencintai diri mereka dan, kebahagiaan mereka gitu. Jadi ya berubah bentuk bener. Ya udahlah ini soal sudut pandang, tapi kalau aku lihat sih, ya itu ya, mereka sedang nyaman dengan hidup mereka. Jadi aku tidak melihat energi kerinduan di sini, tapi kekecewaan, sakit hati, kesedihan kalau mengingat sesuatu yang lalu itu bisa jadi gitu ya. Ada di sini gitu. Oke? Itu yang aku lihat di sini. Kemudian selanjutnya kira-kira apa rencana mereka ke depan? Aku melihatnya lebih ke rencana membangun kebahagiaan ya, mohon maaf kalau ini pertanyaannya tentang cinta. Ya kedepannya mereka ingin fokus pada hidup mereka, lagi-lagi aku harus ucapkan gitu ya, yaitu pencapaian mereka, terutama tuh yang aku lihat di sini mereka tuh fokus banget sama hal yang berkaitan dengan finansial. Kemudian mereka ingin ya lebih mengembangkan lagi kebahagiaan mereka gitu, membangun kebahagiaan lah intinya, yaitu bisa jadi menikah gitu ya, mohon maaf. Ya, intinya mereka terbuka pada hubungan yang layak buat mereka gitu ya. Jadi balik lagi, orang yang ada di sini aku lihat adalah orang yang realistis ya, seperti itu. Jadi apa rencana mereka ke depan? Ya rencananya aku melihatnya sih mereka ingin terus bersinar gitu ya. Dan bisa jadi ya menjalin hubungan dengan orang lain yang klik gitu loh sama mereka, yang bisa mengimbangi mereka. Gini ya, kalau aku lihat di sini, entah ini mereka rencanakan atau tidak sih sebenarnya, karena balik lagi ini general reading, tetapi aku melihatnya ke depannya itu sebuah komitmen, pernikahan, kebahagiaan, penyatuan dengan soulmate gitu. Itu yang kulihat di sini. Entah mereka merencanakannya atau tidak, tapi ke depannya aku melihat ada gambaran seperti itu, gitu ya. Ini bisa dengan siapapun gitu loh. Bisa dengan siapapun, oke? Jadi bisa juga ya orang ini karena fokus sama diri mereka, mereka, ya udah nyaman dan bahagia dengan diri mereka gitu ya. Kemudian mereka menarik pasangan yang bisa mengimbangi mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depannya mereka akhirnya bersama orang yang mereka anggap layak, cocok sama mereka dan di sini aku melihat memang ada pernikahan juga gitu loh, kebahagiaan yang lebih lagi gitu.
Itu yang aku lihat di sini. Ya, mungkin saja kedepannya ada yang mendekati mereka, menawarkan sebuah komitmen, sebuah sebuah komitmen yang sangat layak gitu loh. Bisa jadi gitu ya. Terus bisa juga mereka menerima itu gitu. Ya, jadi bisa juga seperti itu. Nggak harus mereka merencanakan, tapi bisa juga kan orang ini ya fokus dan bahagia dengan diri mereka, terus mereka nggak mengejar orang lain, tidak merencanakan soal pernikahan misalkan, santai aja gitu ya, biarkan mengalir gitu. Tapi justru mereka menarik orang yang tepat di hidup mereka, bisa jadi seperti itu sih ya. Jadi, tidak merencanakan, ya biasa saja dibiarkan mengalir, tapi akhirnya ada yang mendekati mereka atau bahkan banyak yang mendekati mereka gitu. Jadi orang ini tidak mencari, tidak mengejar, tetapi mereka terbuka pada hubungan yang layak untuk mereka beri atensi gitu loh. Untuk mendapatkan atensi mereka, perhatian mereka, waktu mereka, dan energi mereka. Itu yang aku lihat di sini. Balik lagi, ini orangnya bisa siapapun gitu. Jadi kalau kalian merasa kalian layak dan kalian masih mau sama orang ini, mungkin kalian bisa coba mendekati orang ini. Tapi kemungkinan itu, ya intinya kemungkinan itu dengan siapapun itu tuh masih terbuka gitu. Tapi kedepannya aku melihat orang ini kemungkinan akan bersama seseorang, menikah gitu ya, berkomitmen, dan aku melihat kedepannya tuh lebih ke kebahagiaan, sesuatu yang besar gitu ya. Kebahagiaan yang besar lah intinya gitu. Aku melihat yang mendekati orang ini adalah tipe-tipe yang cukup powerful gitu ya. Karena orang dengan karakter seperti ini akan tertariknya sama orang yang powerful juga gitu loh, secara mental gitu ya. Kayak gitu. Terus bisa jadi yang mendekati orang ini adalah orang-orang yang secara keuangan juga oke gitu. Seperti itu ya. Itu yang kulihat di sini. Bahkan di sini ada 2 Ten of Cups. Jadi udah jelas ya, kedepannya orang ini kemungkinan akan menikah dengan siapa ya, bisa siapapun gitu. Oke? Seperti itu. Karena kayaknya banyak juga yang tertarik sama orang ini. Itu yang kulihat di sini ya. Iya sih bener, di sini ada energi Gemini juga ya. Aries juga ada. Iya, jadi gambaran tentang orang ini ke depannya itu yang aku lihat ya. Oke, good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Dan semoga saja aku semangat untuk bikin video sehingga kita masih bisa bertemu di video lainnya. Oke, bye grup 3.